Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, sebagaimana takwa adalah sebaik-baik bekal hidup kita dan sebaik-baik bekal untuk mempertanggungjawabkan hidup ini. Dan marilah senantiasa setiap nikmat yang diberikan oleh Allah ini kita jadikan sebagai sarana untuk dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh kehidupan kita di dunia ini serba dihadapkan dengan segala sesuatu yang tidak mesti, sesuatu yang uncertain, tidak ada kepastian, keadaan yang senantiasa berubah setiap waktu, setiap detik, dan kita tentunya dituntut untuk hidup ini selalu bisa adaptif, cepat dan tanggap dalam menghadapi segala situasi. Memang kehidupan ini adalah main-main, kehidupan ini banyak dihadapkan kita dengan permainan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wal lahu. Kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Tetapi kita harus pandai-pandai dalam menempatkan kehidupan dunia ini. Jangan sampai dunia yang isinya permainan dan senda gurau ini terlalu serius kita urusi sehingga kita lupa akan tujuan hidup kita, akan tujuan menciptakan kita di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dunia ini penuh dengan permainan, maka jangan sampai pula kita dipermainkan oleh urusan dunia. Sungguh luar biasa, kita pada saat ini sering dibohongi oleh yang namanya perkembangan zaman. Kita sering dihadapkan dengan situasi yang sangat terbalik dari apa yang kita prediksi, termasuk juga dalam urusan kerusakan-kerusakan dunia, baik itu kerusakan yang berupa fisik ataupun moral. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini kita sedang dipaksa untuk rusak, dan kerusakan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Bisa kita sebut sebagai organized crime. Kriminalisasi yang ada di dunia ini bisa jadi sebuah kriminalisasi yang sudah terorganisir. Betapa anak-anak kita, generasi penerus kita yang kita harapkan lebih baik daripada kita saat ini, di saat yang sama sekarang juga sedang dipermainkan oleh dunia. Anak-anak kita yang masih kecil, yang dimana mereka terlahir di era digital, menjadi penduduk asli dunia digital, berbeda dengan orang tuanya yang dulu terlahir dunia belum secanggih ini dan bermigrasi kepada dunia digital. Tapi anak-anak kita terlahir di dunia digital dan dia menjadi penduduk asli, dan justru digitalisasi dalam aktivitas sehari-harinya itulah yang harus kita pantau. Kadang anak-anak kita anggap sudah aman, kita anggap sudah nyaman kalau dia sudah bisa berinteraksi dengan dunia digital, padahal ada beberapa sumber kerusakan di sana. Hadirnya channel-channel yang katanya adalah channel yang diperuntukkan melayani, mendukung pendidikan anak-anak,
channel-channel, kanal-kanal di dunia digital yang katanya dibuat, diisi untuk sesuai dengan usia anak-anak, tapi pada saat ini sudah mulai disusupi dengan hal yang tidak baik. Channel YouTube Kids yang konon katanya adalah untuk ditonton, layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak, tapi sekarang sudah berbeda isinya. Sudah mulai disusupi dengan virus-virus kerusakan zaman, atau salah satunya bisa kita sebut yaitu LGBT, yang dimana dalam konten tersebut ada konten edukasi seorang anak yang diasuh oleh pasangan sesama jenis, dan itu sudah masuk di konten-konten anak-anak kita. Maka kita sebagai orang tua kadang tidak mengetahui bagaimana anak kita beraktivitas, bagaimana anak kita bergaul dengan siapa. Kalau Nabi Ibrahim dulu ketika posisinya berjauhan dengan anaknya, beliau senantiasa melakukan perjalanan pulang untuk memastikan bagaimana nutrisi diberikan kepada anaknya. Perjalanan pulang memastikan bagaimana anaknya dididik, dengan siapa dia bergaul. Kita pun juga perlu demikian. Kita perlu tahu bukan sekedar dengan siapa anak kita bermain di sekolah, dengan siapa anak kita bermain di kompleks perumahan, tapi kita juga perlu tahu siapa saja isi kontak grup WhatsApp anak-anak kita, apa saja konten yang ditelusuri anak-anak kita. Jangan sampai kita memfasilitasi anak-anak kita dengan perangkat digital, tapi kita tidak tahu isinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan kejahatan yang terorganisir ini sudah masuk dalam dunia pendidikan. Ditemukan sebuah sekolah internasional yang dimana menyediakan sebuah toilet yang bukan hanya diperuntukkan, bukan hanya dipisah antara toilet laki-laki dan perempuan, tapi disediakan satu pintu toilet, yaitu gender neutral. Diperuntukkan sebagai gender yang netral, nggak laki-laki, nggak perempuan, dan itu berlaku di dunia pendidikan. Ketika ditanya bahwasanya ini adalah wujud dari keterbukaan pemikiran, yaitu anak tidak perlu dipaksa kamu harus jadi laki-laki ataupun perempuan, biarkan dia memilih sesuai dengan keinginannya dan perkembangan kedewasaannya. Maka ini sudah sangat terorganisir. Kebanyakan permasalahan yang ada pada anak-anak kita ketika ditelusuri itu sebagian besar berasal dari permasalahan yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Kami di dunia pendidikan, setiap ada anak yang bermasalah, hampir selalu kita libatkan orang tuanya, kita undang, kita ajak ngobrol satu persatu. Ternyata memang setiap permasalahan anak di situ mengandung masalah orang tua yang mungkin di rumah kurang bisa berkomunikasi dengan putra-putrinya, sehingga sang anak menjadi bermasalah. Maka dalam hal ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas hal ini. Jangan sampai kita itu tidak bisa dalam mengelola waktu. Sebagian besar ketika kami berkomunikasi dengan beberapa orang tua, khususnya seorang bapak sebagai kepala keluarga yang punya amanah penting dalam mendidik anaknya, mereka mengatakan waktunya habis digunakan untuk mencari nafkah, sehingga dia keberatan kalau masih harus mendidik anaknya. Subhanallah. Dan ini banyak terjadi. Marilah kita putus mata rantai yang demikian. Kita contoh para nabi dan rasul yang kisah-kisahnya terabadikan dalam Al-Quran, yaitu seorang bapak yang bertanggung jawab penuh terhadap komunikasi dan pendidikan putra-putrinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Maka kalaupun di sekolah itu mayoritas mengajarkan apa yang disebut dengan kemampuan kognitifnya, akademisnya, maka peran kita sebagai orang tua di rumah perlu untuk mendidik anak-anak kita ini, yaitu dalam kesiapan mental, kesiapan emosinya. Sesuatu langkah yang keliru kadang, yaitu pendidikan tentang menyalurkan emosi ini tidak tersampaikan dengan baik. Ketika ada anak yang sedih, menangis, malah dimarahi, bukan ditenangkan. Bukankah Rasulullah itu sudah mencontohkan bagaimana mengekspresikan sebuah emosi?
sehingga ketika di dalam kehidupannya menjadi orang yang stabil. Rasulullah sepulang dari Gua Hiro pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, maka dia ditenangkan oleh istrinya. Maka itulah pengendalian emosinya sehingga dia menjadi tumbuh, menjadi orang yang tepat bagaimana cara menyalurkan emosinya, bukan seperti orang yang tidak jelas, marah-marah dan tidak ada kejelasan sama sekali, sehingga menimbulkan permasalahan dan lain sebagainya, sampai pada tahapan mendidik sang anak pun juga keliru. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka marilah kita sebagai orang tua menjadi benteng yang paling utama, yaitu membekali putra-putri kita dengan pendidikan yang tepat, yaitu mulai dari cara berkomunikasi yang bisa dua arah. Beberapa anak usia remaja yang kami teliti, ketika dia menjadi anak yang bermasalah, yang tidak stabil kondisi kejiwaannya, mayoritas sebagian besar dia kurang baik dalam berkomunikasi dengan orang tuanya. Beberapa mengaku bahwasanya orang tuanya hanya berkomunikasi satu arah, hanya memberi nasihat, hanya nuturi, hanya memarahi, hanya menanyakan kewajibannya tanpa pernah mau mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya. Maka di sini kita meneladani kisah-kisah dalam Al-Quran, bagaimana seorang nabi, yaitu kisah Nabi Yusuf, yang dimana ia bercerita curhat tentang mimpinya dan didengarkan dengan seksama oleh ayahandanya, sehingga diberi komentar-komentar yang baik, diberi arahan-arahan yang baik, sehingga sang anak tumbuh kepercayaannya kepada orang tuanya, sehingga masalah apapun dia yakin bahwasanya bisa dibicarakan dengan orang tua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan salah satu hal yang penting untuk kita jadikan bahan evaluasi bersama, banyak terjadi bahwasanya stabilitas pendidikan seorang anak di rumah, apalagi masih dalam usia dini, itu bersumber kurang lebih adalah dari seorang ibu yang bahagia. Banyak para kepala keluarga yang gagal dalam membahagiakan pasangannya, sehingga sang ibu yang seharusnya menjadi madrasah pertama, dia juga salah dalam menangani pendidikan anaknya. Maka dalam hal ini mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun punya tugas yang berlapis-lapis sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai nabi dan rasul, harus cari nafkah, harus berdakwah, tapi Nabi Ibrahim selalu ada aktivitas pulang, sehingga dia bisa memastikan bagaimana sang ibu ini menyampaikan ASI kepada anaknya, bagaimana lingkungan anaknya ini bergaul dan lain sebagainya. Maka kita pun sebagai orang tua jangan sampai kita hanya sibuk untuk mengejar urusan duniawi kita, tapi kita lupa bagaimana kita punya amanah yang utama, sehingga anak-anak kita ini supaya mempunyai imunitas yang kuat menghadapi berbagai godaan di dunia ini, yang termasuk yang terbesar saat ini, yaitu godaan dunia digital yang luar biasa. Dan itu semuanya sudah terstruktur. Mereka yang mencontohkan keburukan-keburukan di hadapan anak-anak kita, mereka dibuat seolah-olah menjadi seorang yang harus jadi panutan. Hidupnya glamor, setiap jengkal aktivitasnya diekspos, ditampilkan, menghiasi layar-layar gadget putra-putri kita, sehingga seakan-akan itulah role model yang layak untuk dicontoh, yang menjadi tren. Maka kalau kita sebagai orang tua tidak bisa mengimbangi usaha-usaha mereka yang sudah terstruktur dalam melaksanakan kriminalisasi moral ini, maka akan jadi apa? 20-30 tahun lagi putra-putri kita, mereka lah yang akan mengisi dunia ini, mereka yang akan memperjuangkan agama ini. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Maka apa yang kita anggap kadang itu sudah aman, sudah baik, itu pun juga akan terus digoda oleh setan, disusupi oleh setan supaya tidak baik-baik saja. Meskipun setan itu selalu mengganggu kita, tapi kita tidak akan dibebaskan dari hukuman ketika kita mengikuti setan tersebut. Setan tidak akan diminta pertanggungjawaban bagaimana kita telah bersalah, tapi kita pribadilah yang harus mempertanggungjawabkan mengapa
kita mengikuti setan, mengapa kita harus menuruti keburukan, maka di situ kita akan diminta pertanggungjawaban secara pribadi. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka marilah kita sadari, kita fahami bersama bagaimana seorang anak ini dalam kehidupannya berlaku dengan the law of the first. Dia itu akan manut, akan mengikuti sesuatu adalah dari sumber pertama dari mana dia dapat. Kalau dalam hal kehidupan sosial, dalam pergaulan, dalam pembatasan bagaimana bergaul dengan lawan jenis, dari mana dia pertama kali dapat ilmunya, maka disitulah ilmunya akan sangat membekas. Kalau dia mendapatkan dari gurunya masih mending, insya Allah itu adalah sebuah informasi yang baik. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau ilmu-ilmu seperti itu dia dapatkan dari orang tuanya. Tapi yang lebih parah lagi kalau dia mencari ilmu dan mendapatkan petuah pertama itu adalah dari hal-hal yang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka terjadilah apa yang sekarang itu, yaitu yang mengarah kepada sebuah kebebasan yang tanpa batas dalam menentukan. Bahkan untuk menjadi perempuan ataupun laki-laki saja sekarang sudah tidak dibatasi, dibebaskan, yang dimana itu di framing menjadi sebuah keterbukaan pemikiran, open minded lah katanya, sehingga kehidupan akan menjadi semakin kacau dengan hal yang seperti ini karena sangat menyelisihi apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah itu sudah menciptakan kita sudah jelas min dzakarin wa unsa, diciptakan perempuan dan laki-laki itu adalah lita'arafu, supaya saling tahu, saling mengenal bagaimana hidup yang seharusnya sebagai laki-laki, bagaimana hidup yang seharusnya sebagai perempuan. Tapi itu oleh para kelompok setan yang membaurkan itu semuanya diubah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi yang perlu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Berangkat dari sebuah kesetaraan, berangkat dari sebuah paham feminisme, akhirnya mengarah kepada tidak ada paksaan mau jadi laki-laki ataupun perempuan. Maka akhirnya hal-hal tersebut dibawa-bawa ke ranah hak asasi. Padahal sebelum kita menuntut hak asasi manusia, kita ini juga harus memenuhi bagaimana dalam beragama kita ini sudah punya kewajiban. Ada haknya Allah yang harus kita penuhi karena kita telah diciptakan dan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka menghadapi keadaan dunia yang serba uncertain ini, serba tidak ada kepastian, serba berubah sewaktu-waktu, dan kadang kita sering dihadapkan dengan hal-hal yang tidak pasti, yang tidak menentu. Maka disinilah kita senantiasa memohon kepada Allah, yaitu sebuah ketetapan hati, supaya hati kita tetap, bagaimanapun gonjang-ganjingnya dunia, hati kita tetap berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ditetapkan atas agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun dunia bergoncang tapi hati kita tetap, yaitu berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tidak mudah diombang-ambingkan dengan dunia, tapi dunia menjadi lahan bagi kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diampuni segala dosa-dosa kita dan juga kita diberi kekuatan dalam menghadapi amanah
hidup di dunia ini dan juga dihindarkan dari hal-hal yang menyeret kita pada kehidupan neraka, dan juga sebagaimana kita supaya diberi kekuatan dalam rangka misi utama kehidupan kita, yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Semoga kita sebagai kepala keluarga, sebagai kaum laki-laki betul-betul berdaya dalam menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sudah banyak program-program tentang pemberdayaan wanita, tapi yang namanya laki-laki kadang dilupakan. Banyak laki-laki yang ternyata tidak berdaya, hanya berfungsi sebagai pencari nafkah, tapi tidak berdaya dalam menentukan sebuah kebijakan keluarga, tidak berdaya dalam membentengi keluarganya dari virus-virus yang merusak akidah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.